Nama saya Sri Kartika, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, Prodi PBSI kelas 2A dengan NIM 192110034. Di sini saya akan menayangkan sebuah video dengan materi teks laporan hasil observasi. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah berbicara 2. Dan sebelum penayangan, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang telah membantu saya demi kelancaran pembuatan video kali ini. Yang pertama ada saya Lili Soimah, saya Fatihatur Rahmah, saya Umi Nurul Faiko. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum kita memulai diskusi pada sore hari ini, kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, saya juga alhamdulillah. Ya, tahu nggak sih sore hari ini kita mau diskusi tentang apa? Belum tahu. Kita mau diskusi tentang teks laporan hasil observasi. Apa itu? Apakah itu observasi? Kalian sebelumnya pernah mendengar belum? Belum tahu tentang teks laporan hasil observasi? Belum. Teks laporan hasil observasi yaitu teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan dan disusun secara sistematis. Jadi teks laporan hasil observasi ini ditulis itu sesuai dengan pengamatan, jadi tidak mengada-ada dan disusun secara sistematis dengan secara terstruktur. Kemudian dalam menulis teks laporan hasil observasi ini pasti memiliki yang namanya Tujuan. Tujuannya tahu nggak kalian tujuannya apa? Belum tahu. Tujuannya yaitu untuk menyajikan fakta-fakta yang telah terbukti secara ilmiah melalui pengamatan yang bersifat objektif. Objektif tahu nggak apa itu objektif? Jujur. Sesuai apa adanya. Iya, nyata, fakta. Iya, betul sekali. Kemudian ada tujuan lain. Tahu nggak kalian tujuan lainnya apa? Belum tahu. Ada yang mau mencoba nggak? Kira-kira tujuan lainnya apa? Apa ya? Ya, salah satu dari kalian bisa pasti mencoba. Bentar. Menguji hipotesa. Ya, itu salah satunya. Ada yang lain nggak? Menemukan metode baru. Ya, Mengatasi suatu persoalan. ya. Jadi tujuan lain dari teks laporan hasil observasi yaitu mengatasi suatu persoalan, menemukan metode baru, mengambil keputusan yang paling efektif, dan menguji hipotesa. Kan tadi teks laporan hasil observasi kan disusun secara sistematis dan terstruktur. Ya. Tahu nggak strukturnya apa aja? Tahu. Apa? Definisi umum, Ya, deskripsi bagian, ya. dan deskripsi manfaat. Dari tiga struktur itu, tahu nggak pengertian dari salah satu? Deskripsi bagian berisi tentang penggambaran suatu yang dilaporkan secara terperinci. Ya, kemudian ada yang namanya definisi umum. Berisi pengertian tentang sesuatu yang dibahas Ya, dalam teks tersebut. ya, dalam teks laporan hasil observasi. Ya, kemudian ada deskripsi manfaat. Itu berisi manfaat atau kegunaan dari sesuatu yang dilaporkan dari teks itu. Ya, saya akan mengulangi kembali. Definisi umum itu berisi tentang pengertian. Jadi tentang pengertian apa yang kita amati. Kemudian teks deskripsi bagian itu berisi tentang gambaran atau bagian-bagian. Kemudian deskripsi manfaat itu berisi tentang manfaat atau kegunaan dari apa yang kita amati. Sampai sini jelas? Jelas. Ya. Ya, kita lanjut ya. Kemudian untuk gimana sih kalau kita bisa tahu kalau teks itu teks laporan hasil observasi? Biasanya kan misal dijajarkan dengan berbagai teks. Kalian bisa menemukan itu teks laporan hasil observasi itu gimana? Itu pasti menggunakan Ciri-ciri. Dia mempermudah itu menggunakan ciri-ciri. Ada yang tahu nggak ciri-cirinya apa aja?
Struktur teksnya terdiri atas definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, itu yang paling mudah untuk menentukan teks laporan hasil observasi. Yang paling harus kita tahu adalah strukturnya dahulu. Kemudian ada apa lagi? Bersifat objektif, Ya, objektif apa tadi? jujur, Ya, sesuai fakta. Ya. Ada lagi? Ditulis secara lengkap dan sempurna. Artinya? Ya, infonya itu ditulis secara terperinci. Ya, ya, Lengkap. betul. Ya, saya akan mengulangi lagi. Yang pertama itu struktur teksnya terdiri dari definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Yang ketiga, bersifat objektif. Yang keempat, ditulis secara lengkap dan sempurna. Ya, lanjut. Dalam penulisan teks laporan hasil observasi pasti ada yang namanya ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan yang kira-kira kalian ketahui tentang teks laporan hasil observasi itu apa aja? Bahasanya baku, Bahasa baku, Ya, pasti menggunakan bahasa baku. Yang kedua, menggunakan kalimat efektif, ya, apalagi? kalimat definisi, Ya, kalimat deskripsi, kalimat klasifikasi, kalimat istilah, ada prasanya, ada konjungsi, kata aduh kerja, kerja, kata benda, ada sinonim dan anonim, kalimat kompleks dan kalimat semi-kompleks. Nah, itu adalah ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi untuk mempermudah kalian dalam penulisan teks laporan hasil observasi. Oke. Ya. Ya, saya sudah mengirimkan contoh teks laporan hasil observasi, bisa dibaca? Bisa. Ya, Pohon langsung ya Bu. ya langsung aja. Pohon kelapa atau kokos musifera. Ya, yang semangat dong bacanya. Pohon kelapa atau kokos musifera atau disebut juga pohon nyiur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi, tingginya bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Karena banyak manfaatnya, maka tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka di Indonesia. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia. Namun, sekarang sudah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. Lanjutnya, Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging buah, air kelapa, dan lembaga. Pohon kelapa atau pohon nyiur banyak terdapat di bagian tepi pantai. ya, lanjutkan. Berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, pasir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Para dokter gigi juga meyakini bahwa kelapa bisa mencegah gigi berlubang, sedangkan batang pohonnya sangat bermanfaat untuk pembuatan janur, pembungkus ketupat, dan masih banyak lagi. Oh iya Bu, tolong bisa dijelasin lagi nggak itu apa pengertian tentang itunya bagian-bagian. Oh, bagian-bagiannya. Ya. Kan tadi sudah ada contohnya kan, kalian juga sudah membaca. Nah, di sini yang definisi umum tadi berisi tentang Pengertian. yang apa yang diamati. Di sini juga sudah dituliskan jelas. Di sini kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Itu merupakan kalimat definisi, yaitu untuk bagian definisi umum. Itu berisi tentang pengertian. Sudah jelas? Sudah. Kemudian yang deskripsi bagian. Oh iya Bu, tolong bisa dijelasin lagi nggak itu apa pengertian tentang itunya
bagian-bagian. bagian-bagian. Oh, bagian-bagiannya. Iya. Kan tadi sudah sudah ada contohnya kan, kalian juga sudah membaca. Nah, di sini yang definisi umum tadi berisi tentang Pengertian. yang apa yang diamati. Di sini juga sudah dituliskan jelas. Di sini kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Itu merupakan kalimat definisi, yaitu untuk bagian definisi umum. Itu berisi tentang pengertian. Sudah jelas? Sudah. Kemudian yang deskripsi bagian. Di sini juga sudah dituliskan jelas, bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Berarti itu berisi tentang bagian-bagian dari kelapa. Si kelapa itu. Kelapa itu sendiri. Kemudian ada deskripsi manfaat. Di sini juga sudah ada. Berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Kemudian di sini ada yang namanya penutup. Ini bisa ditulis, bisa tidak. Itu bersifat opsional. Penutupnya di sini seperti kesimpulan, para dokter gigi juga meyakini bahwa kelapa bisa mencegah gigi berlubang. Sedangkan batang pohonnya sangat bermanfaat untuk pembuatan janur, pembungkus ketupat, dan masih banyak lagi. Ya, itu materi singkat tentang teks laporan hasil observasi. Ada yang mau ditanyakan? Sudah, terima kasih. Belum jelas. Sudah jelas? Insya Ya. Allah. Ya, semoga materi pada sore hari ini bermanfaat buat kalian semua, menjadi Amin. pengetahuan, edukasi buat kalian semua. Amin. Ya sudah, sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.